Pak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Pak? Screen-nya itu di sawah, Alhamdulillah Pak. sehat, Bapak. Gimana kabarnya? Selamat pagi semuanya. Sudah ada 20-an orang, 22 peserta di Zoom. Ini Zoom terbatas untuk 100 orang. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah mendaftar dan belum bisa join, kami sudah menyediakan fasilitas untuk live streaming ya di official YouTube-nya Obat Manjur. Kami sudah menyediakan fasilitas untuk live streaming ya di official YouTube-nya Obat Manjur. Gue bikin dia screen. Jadi macam pemandangan alam kan, nggak pernah nampak nih. Oke, semangat pagi. Pak Edi, itu layarnya nggak kelihatan, green screen kayaknya. Latar aninya apa namanya? Latar pemandangan. Selamat pagi Master Sahlan, sudah hadir bersama kita ya. Narasumber kita Master Sahlan. Pagi. Background-nya. Master Sahlan, sehat Master? Ya. Alhamdulillah sehat. Master Tony gimana di sana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Master. Alhamdulillah. Suaranya nggak kedengaran. Iya. Lagi di Makassar ya, Master? Sekarang lagi di Goa. Saya di Kabupaten Goa. Saya di Kabupaten Goa sekarang. Ini luar biasa ya. Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Ini beberapa sudah bergabung bersama kita Master Sahlan, ada 30-an orang. Kita juga sudah menyediakan live streaming YouTube di official account-nya YouTube Obat Manjur. Ya, sambil kita tunggu mungkin sekitar 10 menitan lagi ya. Iya. Atau 5 menitan lah. Biar tidak terlalu lama. Oke, mari teman-teman Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kami di
Zoom ini maupun yang lagi live streaming di YouTube. Perkenalkan, ini selamat datang di kelas Integritas Virtual Integrity from Home. Jadi ini adalah inisiasi dari gerakan dari komunitas Obat Manjur. Obat Manjur itu gerakan komunitas atau gerakan untuk mendukung pencegahan korupsi di Indonesia dan menumbuhkan semangat anti korupsi di Indonesia. Obat Manjur ini sudah ada didirikan di Makassar dan sudah ada beberapa di kota lain seperti di Padang, Jakarta, dan Kendari. Nah, teman-teman Obat Manjur ini beraneka ragam, jadi ada aktivitasnya beraneka ragam, jadi aktivis, masyarakat umum, kemudian pengajar diantaranya guru atau dosen, kemudian juga ada beberapa yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, gitu. Jadi Obat Manjur ini udah lama ya, jadi termasuk di beberapa anggotanya juga sudah menjadi penyuluh anti korupsi yang disertifikasi oleh LSPKPK dan BNSP. Kak Tony, suaranya enggak. Sorry, keputus ya. Iya. Soalnya koneksinya lumayan ini ya. Nggak apa-apa, Mas. Lanjut. Sahabat. Ya, jadi Obat Manjur ini komunitas yang terdiri dari berbagai macam. Salah satunya beberapa di antara kami adalah penyuluh anti korupsi yang sudah disertifikasi oleh LSPKPK dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, kami juga terdiri dari beberapa unsur masyarakat, baik pegawai negeri, pegawai swasta, kemudian ada juga masyarakat umum, aktivis, pengajar, dosen, dan beberapa juga teman-teman masih status mahasiswa. Jadi gerakan kami, Gerakan Obat Manjur ini menginisiasi kampus yang sudah kami lakukan. Kemudian kita juga beberapa kali menggelar lapak. Kami juga menggunakan media berbagai macam media, baik dari media sosial, kemudian media lain yang seperti lagu, kemudian video. Kami juga beberapa juga sudah upload di media sosial kami. Kemudian kami juga menggunakan media board game dari yang dirilis oleh LSPKPK. Jadi Integrity from Home ini merupakan inisiasi dari Obat Manjur untuk sebagai bentuk kita dalam bentuk kepedulian kita terhadap ancaman korupsi di Indonesia, dan sekaligus untuk untuk biar teman-teman tetap produktif, tetap bisa berpikir kreatif, aktif, kritis dalam masa pandemi ini, karena kita mungkin sudah 1,5 bulan ya, sudah 1,5 bulan kita diberlakukan physical distancing, kita kebanyakan juga bekerja dari rumah, kemudian kita juga yang sekolah, yang kuliah juga menerapkan study from home, work from home. Nah, jadi memang aktivitas kita memang hanya dibatasi di rumah dan hanya untuk kepentingan urgen saja, untuk kepentingan yang memang darurat yang kita diperbolehkan untuk keluar rumah. Seyogyanya seperti itu. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini, sharing kali ini mungkin akan bermanfaat, akan memicu pikiran kritis kita terhadap kondisi saat ini di negara kita. Sambil kita tunggu mungkin 2 menit lagi lah ya. 2
2 menit lagi. Sudah ada 47 orang bergabung. Ya, selamat datang ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu peserta kelas integritas virtual Integrity from Home. Ini ya, Master Sahlan. Iya, Ini kelas kita yang pertama ya di kelas online seperti ini ya. benar. Ini kelas online Ya, kita yang kelas pertama. yang pertama. Biasanya kita kan memang Offline. offline Goes to ke kelas-kelas, aksi, ke sekolah, ke iya. kampus gitu ya. Kampus, instansi. Aksi di Car Free Day, tapi ini memang karena kita memang momennya untuk mengisi aktivitas kita dalam masa pandemi ini biar tetap berpikir kritis gitu. Betul. Kemarin juga di grup itu udah mulai kayaknya ya diskusi membahas kasus gitu. Ya, Luar biasa ya. betul. Baik, Master, mungkin kita mulai aja ya. Iya, sambil menunggu yang lain nggak apa-apa, nanti kita mulai aja dulu. Suara saya terdengar, Master Sahlan? Jelas, sangat terdengar. Master Tony. Kak Tony. Suaranya jelas, Master Sahlan. Iya, Kak Tony kayaknya ini ya, bermasalah jaringannya ya. Apa kita mulai aja atau gimana? Master Tony masih koneksinya? Boleh dimulai saja, Master. Baik, terima kasih. Oke. Sambil menunggu yang lain juga, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Kalau kita tuh di kegiatan penjualan nanti pagi. Nah, jadi dengan mengingat, mohon maaf, ada. Saya ulangi Jelas, lagi, Master? suara saya jelas ya? Oke, Master Tony. Jelas. Sudah kembali. Nah, oke, tadi saya baru mengawali untuk memberikan semangat gitu. Jadi sebagaimana yang kita selalu lakukan, semangat pagi itu selalu kita sampaikan kepada teman-teman peserta atau kelompok sasaran kita. Jadi kalau kami biasanya itu mengawali gini, semangat pagi, serta semua dengan serempak. Pagi gitu ya. Nah, oke. Jadi itu menjadi kebiasaan kita dan memberikan energi kepada seluruh masyarakat bahwa kita ini bagian dari pemberantasan korupsi. Nah, untuk mengawali, saya ucapkan salam kasih sayang untuk kita semua dan semoga seluruh rakyat Indonesia agar segera bertambah sejahtera. Kalimat itulah yang menjadi doa dan spirit bagi kita, bagi bangsa Indonesia untuk meyakini bahwa negeri ini akan bebas dari korupsi. Karena upaya yang harus kita capai adalah upaya mencapai Indonesia agar menjadi negara atau bangsa yang sejahtera. Tak perlu berlama-lama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dulu. Di sini sudah ada profil saya secara singkat terkait upaya pencegahan korupsi berbasis keluarga. Nah, saya tuh lahir di Kendari, kakak-kakak sekalian. Saya izin ya, saya panggil semua kakak-kakak, karena kita di Obat Manjur itu sapaannya kakak-kakak gitu. Walaupun ada mungkin yang lebih senior atau yang lebih muda, tetap kami panggil kakak gitu. Nah, lahir di Kendari tanggal 22 Maret 1993. Saya dibesarkan dari keluarga yang terbiasa menanamkan keberanian dan kesederhanaan sebagai bekal hidup. Itu yang selalu ditanamkan oleh keluarga saya. Saat ini sedang mempersiapkan diri juga membangun keluarga. Nanti ada yang bertanya, Master Sahlan udah berkeluarga belum? Mulai mempersiapkan insan berintegritas. Itu quotes yang selalu orang tua saya sampaikan. Bukan menggunakan bahasa berintegritas, tapi insan atau anak yang soleh. Jadi kita terkadang lupa bahwa di keluarga itu dibekali untuk penanaman nilai-nilai akhlakul karimah. Nah, saya menggunakan istilah berintegritas karena kita ini kelas berintegritas. Ya, tadi saya juga sering Silakan. saya sering menyapa Master Sahlan dengan sebutan Master di depannya ya.
Jadi Master Sahlan ini adalah salah satu dari asesor kompetensi eh, penyuluh anti korupsi LSP KPK dan salah satu juga dari penyuluh anti korupsi LSPD yang sudah disertifikasi oleh LSP KPK dan BNSPP. Jadi teman-teman yang kakak-kakak yang sudah lulus dari sertifikasi itu biasanya kami menyebutnya master gitu. Makanya dari tadi saya menyebutkan Master Sahlan, Master Sahlan. Gak apa-apa Master Tony, kita mungkin ya. membiasakan aja untuk memanggil kakak karena kita belajar di rumah sebagai kakak teladan gitu. Siap. Oke, terima kasih Master Tony. Ya, saya izin lagi untuk memberikan pengantar. Tolong nanti moderator bisa ingatkan saya kalau misalnya waktu saya sudah habis ya. Baik. Untuk sesi ini izinkan saya untuk memberikan pengantar kelas dulu. Kenapa harus ada kelas integritas virtual ini? Mungkin ada yang menanyakan dari awal. Bisa aja nanti ya sampaikan di komentar untuk menjawab. Iya. Apa dan mengapa pencegahan korupsi itu dimulai dari keluarga, berbasis keluarga. Kalau misalnya ada yang memberikan tanggapan, silakan menyampaikan nama asli. Dan karena ini kami juga mencatat presensi teman-teman yang di Zoom, kehadiran di Zoom biar bisa mendapatkan sertifikat untuk sesi berani ini. Jadi teman-teman mohon untuk menyesuaikan namanya dengan menyesuaikan nama asli. Kemudian nanti kalau ada yang mau berkomentar, menanggapi komentar, silahkan menanggapi materi dari Master Sahlan juga silahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau silakan menggunakan fasilitas chat yang ada di Zoom ini. Silakan menggunakan fasilitas chat yang ada di Zoom ini. Kalau di YouTube kalau mungkin memungkinkan bisa komen langsung, silakan langsung komen, mungkin nanti bisa kami tanya. Bisa kami persilahkan, kami bacakan. Oke. Untuk silakan untuk Master Sahlan dilanjutkan untuk pengantarnya. Mohon maaf. Baik, terima kasih. Nggak apa-apa. Oke, tadi saya sudah mengawali untuk memberikan pengantar sesi, pengantar kelas. Ini menjadi pemula karena mohon izin juga saya diberikan kesempatan untuk memberikan gambaran bahwa kegiatan ini adalah kelas integritas. Tadi sudah disampaikan saya di awal-awal sama moderator, Kak Tony ya, bahwa kegiatan kita ini adalah kegiatan yang perdana secara virtual ini, secara online ini. Dan semoga ke depan akan bisa lebih efektif. Maka dari itu kita mulai dari membangun teman-teman hadirin, kakak-kakak sekalian, apa dan mengapa pencegahan korupsi berbasis keluarga. Kalau ada yang bisa memberikan tanggapan, silakan sampaikan, karena tidak ada pendapat yang salah. Yang ada kalau kita tidak memberikan pendapat. Kalau versi yang saya sampaikan secara garis besar, fokus kepada kalimat yang saya berikan huruf besar dan saya bold. Namun secara garis besar saya bacakan ya. Upaya pemberantasan korupsi itu tidak bisa sendiri, tidak bisa kita hanya mengharap dari upaya penindakan atau yang disebut dengan OTT atau yang disebut dengan penindakan dalam bentuk tindak pidana, tidak seperti itu aja. Tetapi kita harus melihat dari gerakan sosialnya yang luas dan mendalam. Dan itu semua mengarah pada perubahan sosial budaya. Gerakan sosial pemberantasan korupsi itu merupakan kebangkitan masyarakat untuk bersama-sama mengoreksi kondisi dan menghadirkan kehidupan yang lebih baik. Itu sudah menjadi komitmen bersama kita, baik di penyuluh anti korupsi maupun di komunitas obat manjur. Sehingga benteng terbaik dari membangun integritas itu dimulai dari membangun keluarga. Yang tujuan akhirnya tidak hanya perubahan sikap dan perilaku individu di dalam masyarakat pun, itu ada yang namanya memunculkan tatanan sosial baru. Nah, tatanan sosial baru ini diharapkan adalah sosial yang berintegritas, masyarakat yang berintegritas. Dan itu pilarnya adalah, fondasinya adalah keluarga. Sebagai unit terkecil masyarakat yang diharapkan menjadi fondasi gerakan sosial pemberantasan korupsi di Indonesia. Keluarga dapat mempengaruhi individu, lalu berperan juga signifikan membangun budaya anti korupsi, sehingga menjadi sandaran harapan, semangat, dan cara berpikir kritis dari sistem sosial yang lebih besar. Itu sudah menjadi komitmen bersama kita memberantas korupsi. Terus kenapa dibuat dalam bentuk kelas integritas virtual seperti ini? Yang kita sebut dengan integrity from home. Mungkin kalau kita mengingat, kondisi saat ini, ada hal yang bisa saja kita sebagai masyarakat merasa jenuh atau merasa bingung. Kenapa sih di saat kondisi wabah ini kita tidak ada aktivitas yang memberikan sharing atau memberikan motivasi bahwa
pentingnya berpikir. Makanya kami sengaja membuat kelas integritas virtual ini, karena yang kita ingin lakukan adalah, dari poin-poin yang saya berikan kepada kakak-kakak sekalian, ini ada 3 hal fungsi keluarga, yaitu sosialisasi nilai, menjadi contoh atau memberikan nilai-nilai yang hidup dari keluarga dan di masyarakat itu sendiri, sebagai fungsi afeksi, memberikan dorongan bahwa setiap keluarga itu memiliki motivasi, dan juga fungsi identitas sosial. Nah, 3 fungsi ini merupakan, kalau kita sebutnya, doa. Kenapa disebut sebagai doa? Doa itu adalah si virtual ini ternyata bukan sebatas teori saja, tapi yang dirasakan penting untuk menjadikan generasi Indonesia di masa yang mendatang menjadi generasi yang berintegritas. Tidak hanya anak-anak, tapi juga orang tua yang menjadi sosok teladan, maupun juga anak muda yang menjadi sosok perubahan itu sendiri. Sehingga pemahaman dan keteladanan di dalam keluarga itu, khususnya peran orang tua terkait anti korupsi dan integritas menjadi kunci penting bagi keberhasilan program ini. Itu harapan kami. Nah, mungkin ada yang menanyakan, kenapa harus 9 pekan? Dan kenapa dibagi menjadi 9 sesi? Kenapa nggak 1 sesi aja sekalian kita running full gitu kan ya? Nah, kalau saya pribadi menyampaikan kepada peserta, menyampaikan bahwa hal-hal yang kita lakukan kepada masyarakat ini, kepada sasaran kita adalah keluarga, yaitu membangun integritas sebagai aktualisasi nilai, mengaktualisasikan nilai-nilai integritas yang hidup dalam masyarakat, didasari melalui keluarga. Sehingga fase yang kita ingin bangun adalah belajar, bermain, dan berbagi. Dalam sepekan, kita melakukan apa saja, dimulai dari hari ini, hari Minggu sebagai sesi belajar kita, yaitu belajar tentang nilai. Diawali dengan nilai berani, lalu dilanjutkan nilai jujur, sampai nilai sederhana. Itu kelas integritas virtual kita yang akan kita laksanakan selama 9 sesi ke depan. Teknisnya gimana? Kalau kita tidak mengikuti secara penuh, atau kita hanya mengikuti 1 sesi saja. Karena harapannya, setelah memperoleh nilai atau pembelajaran seperti yang kita lakukan hari ini, kita nanti akan membuat berkarya integritas. Nah, berkarya integritas ini sebenarnya sudah menjadi aktivitas kita juga sehari-hari di keluarga. Hanya memang kita sebagai masyarakat biasa menganggap bahwa aktivitas ini bukan hal yang menyenangkan karena terlalu banyak, mohon maaf, aturan, punishment, gitu. Terus belum lagi kita berbicara reward, penghargaan. Nah, itu yang harus kita tumbuhkan di keluarga. Apresiasi, membangun karya sebagai bentuk aktivitas yang menyenangkan di keluarga. Nah, itu bisa menggunakan media sosial kita, karena ini kan berbicara kelas virtual. Aktivitasnya akan dipandu nanti melalui media sosial kita, yaitu WhatsApp yang sudah disiapkan di grup WhatsApp. Nah, selama 5 hari karya itu sudah jadi, entah berbagi dalam bentuk media yang akan kita berikan kepada masyarakat, bahwa ternyata nilai-nilai integritas hidup di tengah-tengah kondisi saat ini. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan, tapi kita semua yakin dengan modal berpikir kritis kita dan wujud sikap berempati kita kepada orang-orang yang sedang berjuang hari ini, bahwa ternyata membangun integritas itu penting di keluarga. Oke, itu 9 sesi yang akan kita lakukan selama sepekan. Kalau ada coret-coretan begini, nggak usah terpengaruh nanti ya. Kalau misalnya ada yang mencoret lalu bisa menghapus, mohon izin dihapus. Nah, saya akan mengawali sebagai dasar kita untuk mengaktualisasikan nilai-nilai integritas di keluarga. Kita menanyakan dulu, apa itu korupsi? Kalau ada yang tahu apa itu korupsi, silakan menuliskan komentarnya di room chat. Kalau sudah ada yang bisa memberikan pendapat, sekarang saya menanyakan lagi, lawan dari korupsi apakah iya anti korupsi? Atau anti korupsi itu sama aja dengan integritas? Lalu, mengapa kita harus anti korupsi? Dan mengapa kita harus berintegritas? Dan ini pertanyaan yang sangat mendasar, bagaimana itu korupsi, bagaimana kita harus bisa menjadi pribadi yang anti korupsi, dan bagaimana itu integritas. Ini pertanyaan sendiri. Sehingga kita tidak lagi bisa menyalahkan satu orang atau hanya unsurnya, mohon maaf. Sekarang berbicara korupsi selalu sasarannya adalah pemerintah ya. Selalu menyalahkan kinerja pemerintah ya.
Nah, padahal kita harus mengakui juga bahwa berbicara tentang korupsi ini adalah kejahatan yang luar biasa. Jadi, random victim dan juga random suspek. Jadi korban maupun pelaku itu bersifat random, acak. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa tentang orang yang melakukan korupsi itu adalah si ini. Itu harus dikuatkan kita, memiliki integritas pribadi. Apa sih integritas pribadi yang ada pada diri kita? Apakah sudah sejalan dengan berkepribadian utuh? Setiap tindakan dan perilaku merujuk pada nilai moral dan etika yang hidup di masyarakat. Dimulai dari keluarga kita dulu. Terus satu lagi berbicara tentang integritas, kalau kita berbicara anti korupsi, satunya perkataan dan perbuatan. Nah, kalau kita yang bekerja, khususnya orang tua yang saat ini di rumah bekerja, baik di instansi maupun di perusahaan swasta, itu ada yang namanya patuh pada kode etik yang telah disepakati, tidak melanggar sumpah jabatan. Itu indikator berbicara tentang integritas. Dan yang pastinya juga, kita berbicara tentang tidak tergoda melakukan penyelewangan dana. Nah, ini yang biasa kita lalai, berbicara integritas sesuatu. Terus tata nilai dan ukuran moral masyarakat yang salah. Dianggap sepele gitu, dianggap lumrah aja yang namanya perilaku-perilaku seperti itu. Lalu manusia terpukau dengan adanya godaan, uang, dan kekuasaan. Nah, ini yang biasa rentan bagi orang-orang yang sudah mendapat posisi jabatan atau kerjaan. Dan yang tak kalah pentingnya, menjadi panutan, sosok teladan. Nah, bentengnya itu ada di keluarga. Kalau kita melihat itu. Kelas integritas ini makanya kelompok sasarannya adalah keluarga, karena disebutnya ada 3 aspek pembagian. Dan itu tidak ada pemisah antara dasar, organ, dan aksi. Kalau kita melihat, mulai dari dasar dulu. Nanti pada sesi saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dasar dalam integritas. Nilai dasar itu adalah berani, jujur, dan mandiri. Ini menjadi nilai sikap juga dalam menghadapi suatu masalah integritas atau masalah korupsi di lingkungan kita. Ini dasar, modal kita untuk membangun integritas diawali dengan berani, jujur, mandiri. Makanya kalau tagline KPK ada yang namanya dengan berani jujur, hebat. Nah, berani jujur hebat ini selalu menjadi semangat jargon pemberantasan korupsi. Makanya dasar inilah yang harus menjadi modal kita untuk mengawali integritas, apalagi dalam keluarga, keberanian, kejujuran, dan kemandirian. Lalu apa yang dimaksud juga dengan organ? Organ itu adalah 3 nilai lanjutan yang kita singkat dengan PADI, berjum, PADI. Oke, nilai-nilai integritas ketika kita sudah mulai nilai dasar, maka yang harus dibangun adalah aspek nilai organ. Nah, sehingga ketika organ ini sudah mulai tumbuh dalam diri kita, ibarat pupuk yang sudah dibiasakan dalam bentuk peduli, dalam bersikap adil, dan juga disiplin, maka secara tidak langsung aksi ini menjadi etos kerja kita, yaitu yang kita sebut dengan singkatan kertas. Kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Berjumpa di kertas ini adalah 9 nilai integritas yang sering kami sosialisasikan ke masyarakat, khususnya ke anak usia dini, ke siswa-siswi, mahasiswa, bahkan sampai ke level pelatihan pemerintahan. Menanamkan 9 nilai integritas ini adalah 3 aspeknya adalah doa. Segala sesuatu kita awali dengan doa. Tidak bisa tidak ada yang namanya doa, karena spirit doa. Yang secara 9 nilai integritasnya ada tadi, berjumpa di kertas. Dasar itu berjum adalah modal sikap awal menumbuhkan semangat dan optimisme kita. Lalu berbicara organ, organ adalah pendukung inti, dasar, dan aksi. Merawat kesadaran dan empati. Itu yang mau dirawat. Lalu berbicara aksi adalah tindakan atau perbuatan yang menjaga etos kerja dan cara agar nantinya kita bisa, kalau di KPK disebutnya nilai sikap, nilai inti, dan nilai etos kerja. Yang sudah saya berikan dalam catatan presentasi saya ini yang huruf besar, sikap, inti, dan etos kerja. Mungkin kelihatan ya. Nah, saya tadi ingin mengajak kepada masyarakat, emang iya berbicara integritas harus dibagi-bagi menjadi 9 nilai. Penting, karena ini bagian sesi saya ini akan mengawali sesi berani karena ini adalah aspek danya. Maka dari itu sesi berani ini saya akan awali untuk memberikan sharing sedikit. Akan banyak kita akan melakukan sharing sedikit. Sebelum saya lanjut mungkin di pengantar kelas tadi, saya lanjut sesi berani, apakah ada yang memberikan tanggapan? Saya mungkin serahkan ke moderator. Mungkin silakan kalau yang mau ada tanggapan bisa raise hand. Kak Iis
kolom chatnya dimatiin ya. Bagi teman-teman yang mau memberi tanggapan silakan, kakak-kakak sekalian. Jadi yang disampaikan Master Salan ini, keluarga merupakan kunci ya Master untuk pembelajaran sejak dini untuk menanamkan integritas pendidikan karakter ini. Karena Iya, memang betul. dari keluarga ini dari kecil memang, dan waktu kita juga lebih banyak dari keluarga. Makanya inisiasi dari Kobat Manjur ini kenapa dari belajarnya membangun pencegahan anti korupsi berbasis keluarga, karena memang keluarga adalah dasar untuk membangun semangat anti korupsi. Baik, ada yang Oke, saya lanjut lagi kalau gitu. boleh, silakan. Baik, tadi pengantar kelas sudah saya sampaikan tentang berjumpa di kertas itu sendiri, terus apa dan mengapa pencegahan korupsi itu berbasis keluarga. Lalu kita berbicara lagi kenapa melakukan kegiatan pembelajaran ini dengan cara kelas integritas virtual. Nah, itu kita sebut dengan integrity from home. Karena kalau kita melihat kondisi saat pandemi ini, semuanya beraktivitas dari rumah. Jadi mulai dari bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan pastinya juga kita membangun berintegritas dari rumah. Karena bekerja dan belajar ini kalau tidak didasari dengan integritas, kita pasti tidak akan bekerja dengan baik, bekerja dengan jujur, belajar juga tidak baik, tidak jujur. Akhirnya ada adalah malas-malasan, nyontek, ya perbuatan korupsi lagi. Jadi perilaku koruptif itu kita anggap biasa aja. Nah, padahal tentang nilai-nilai integritas di keluarga itu sudah ada sebenarnya sejak kecil. Seperti yang saya berikan tadi kutipan di awal melalui pemaparan saya, bahwa setiap harus dibekali integritas. Korupsi berarti yang dibutuhkan adalah semangat melawan korupsi. Tadi kita sudah mengenal integritas secara aktualisasi diri. Kita tahu bahwa integritas di diri kita itu ada, hanya kadang kita permisif atau kita menganggap ini bukan masalah saya, jadi apatis gitu kan kalau berbicara masalah korupsi. Padahal integritas itu sudah diberikan setiap masyarakat melalui keluarganya, namun kita lebih banyak cenderung takut. Gitu. Kita merenung ya. Kondisi sekarang ini di saat pandemi COVID-19, kekhawatiran apa, ketakutan apa yang membuat kita sehingga tidak bisa optimis bertahan atau survive gitu, berjuang di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Dan dikaitkan dengan masalah korupsi. Kondisi sekarang ini, coba kita merenung sama-sama. Kalau sudah kita bayangkan betapa khawatirnya kita terhadap masalah korupsi ini, berarti semangatnya harus lebih kuat lagi dong. Harus lebih siap lagi dong. Keberanian itu harus didorong dan dimotivasi lagi dong. Ya, minimal kita bekali dengan adanya dekatnya kita dengan keluarga kita dan Tuhan Sang Pencipta. Nah, namun saya ingin mengajak nih, kita berbicara tentang kondisi COVID, pandemi ini. Ada beberapa hal yang saya sebut sebagai dampak korupsi. Ini umum banget sebenarnya. Dampak korupsi itu saya bagi hanya menjadi 3 hal saja dulu di tengah kondisi COVID saat ini. Pertama, berbicara masalah perekonomian. Ya, terus pelayanan publik, sampai pada urusan pribadi, kebutuhan hidup, itu kita tidak bisa peroleh dengan baik. Dan bahkan ketakutan atau panik menyebar. Dan kebijakan yang meresahkan, kinerja yang cenderung lambat, akhirnya kita selalu menyalahkan pemerintahan kita kayak gini ya. Kita kan akhirnya menanyakan itu. Sehingga biasanya timbul rasa takut dan panik kalau di tengah-tengah kondisi COVID saat ini. Namun bukan itu yang ingin saya ajak. Tapi yang ingin saya ajak adalah virus korupsi, atau saat ini adalah virus corona yang kita ketahui. Tadi saya melihat ada di chat mengatakan korupsi lebih berbahaya daripada COVID. Saya sepakat. Hanya kalau kita berbicara tentang semangat integritas di keluarga, apakah iya perekonomian melemah, tidak bisa beraktivitas, ketakutan panik itu menyebar, itu justru menjadi dampak dari virus corona? Menurut saya tidak hanya karena virus corona kita seperti ini, tapi ini karena korupsi, sehingga persoalan ekonomi, persoalan sosial, kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa, bahkan persoalan nilai-nilai, bagaimana cara kita menakar informasi dan menerima informasi itu sendiri, itulah yang menyebabkan kita
tahu persis bahwa virus corona dan virus korupsi ini sama-sama berbahaya bagi bangsa dan negara kita, khususnya keluarga kita. Itu menjadi dasar. Nah, maka dari itu, saya ingin menanyakan, sehingga kita harus berani, apakah itu modal untuk melawan COVID? Atau kita juga modal itu menjadi lawan korupsi juga? Karena kita sepakat pemberantasan korupsi ini ada sejak dulu, hanya terkadang di tengah-tengah bencana besar seperti ini, menjadi semangat yang harus kita bangun agar kita terus berpikir kritis dan terus berani melawan korupsi. Karena kalau tidak, ini bencana loh. Berbicara bencana, kalau dalam undang-undang Tipikor, setiap orang-orang yang melakukan korupsi dari anggaran atau dalam kondisi bencana, itu sanksinya adalah hukuman mati. Itu jelas. Berbicara tentang pemberantasan korupsi di tengah-tengah COVID ini, itu perjuangan kemanusiaan. Maka dari itu, saya ingin membangun kembali bahwa berani yang kita maksud di sini adalah berani melawan COVID, berani melawan korupsi. Karena kalau tidak, kita sejak sekarang tidak tahu bahwa kita ini menjadi korban, atau bahkan kita menjadi pelaku juga, penikmat dari masalah korupsi ini. Nah, bayangkan kalau kita berbicara tentang integritas yang kita sudah miliki, tapi tidak dimodali, orang bagian dari korupsi informasi. Korupsi informasi itu seperti apa? Melakukan penyebaran informasi-informasi hoax yang tidak kita filter, tidak kita saring, dan tidak memberikan solusi yang ujung-ujungnya memberikan chaos bagi masyarakat. Sudah cukup masalah perekonomian ini melemah di Indonesia, jangan sampai masalah sosial menyebabkan itu masalah yang beruntun lagi bagi warga kita atau keluarga kita. Apalagi kan tahanan ini dilepas semua nih. Apa itu bukan justru meresahkan kita nanti? Tapi saya harap kita bukan jadi takut ya, tapi optimisme keberanian ini, dan kenapa kita harus berani, sehingga itu yang menjadi semangat kita untuk melawan COVID dan melawan korupsi. Tadi saya sudah mengatakan, beberapa pendapat tidak ada yang salah, tapi saya mengambil garis besar, pengertian berani adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar, dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan. Berani berarti tidak takut atau gentar. Seperti poin-poin yang ingin saya tanamkan, 4 hal penting berbicara tentang berani. Berani jujur, berani menolak ajakan untuk berbuat curang. Ini modal kita sebagai orang yang bekerja. Apalagi berbicara work from home ya, bekerja dari rumah. Apalagi yang bisa menegur, apalagi yang bisa mengingatkan diri kita selain diri kita sendiri. Pasti yang membantu kita adalah keluarga. Anak yang berintegritas, istri yang berintegritas, sanak saudara famili yang tinggal di rumah semua berintegritas, pasti mengingatkan tentang pentingnya integritas. Berani menolak ajakan atau berbuat curang dan berani melaporkan adanya kecurangan. Itu penting banget agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran integritas secara berulang, minimal di awal dari keluarga. Dan yang pastinya berani mengakui kesalahan. Nah, hal-hal yang kayak gini nih yang biasa kurang. Keberanian mengakui kesalahan dimulai dari diri kita, terkadang lebih banyak menyalahkan daripada mengawali untuk introspeksi diri. Apabila salah, akui. Bukan mengambil alibi atau mencari kesalahan lain atau justru mempersoalkan masalah bahwa masih ada yang lebih korup daripada saya. Itu masalah yang terberat di bangsa kita ini. Karena hampir dari sekian, berbicara survei integritas, orang melakukan korupsi karena faktor eksternal. Itu jelas. Dan itu nanti akan dibahas di konsep nilai sederhana. Ini kita berbicara nilai berani dulu sebagai modal awal. Nah, berani secara garis besar, ini poin yang paling banyak lagi ya. Kalau tadi yang kecil nih, secara garis besar nih, saya mau bicara tentang poin-poin definisi. Ini tidak terlalu penting sebenarnya kalau kita mengetahui. Saya hanya ingin membagikan kepada teman-teman terkait pengertian berani itu, tidak, namun modal kita harus membangun keberanian itu, agar tidak takut menghadapi musuh. Musuh bersama kita adalah koruptor. Musuh bersama kita adalah virus corona ini, COVID-19 ini. Namun, kita juga harus bisa berbicara tentang keberanian dari sisi yang batin, berbicara tentang personal. Kepribadian, kita harus punya hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya atau kesulitan, tidak gentar, bahkan pantang mundur, dan juga selalu maju terus, semangat. Nah, poin definisi ini, teman-teman bisa dapat kisah-kisah inspirasi dari tokoh-tokoh bangsa kita, tokoh-tokoh integritas,
itu di buku Orange Juice. Ini bahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, nanti kita akan bagi juga di grup yang sengaja kita siapkan agar bahan-bahan itu bisa digunakan sebagai bahan belajar bagi keluarga kita. Nah, orang berani itu cenderung tidak takut menunjukkan kebenaran dan juga keadilan. Jika kita berbicara tentang berani, pasti ada yang namanya sikap yang selalu menuntun kita untuk berbuat pada kebajikan. Itu pasti. Dan itu optimisme yang harus selalu dibangun. Mereka yang selalu takut, pasti akan ada yang namanya konsekuensi dari perbuatannya. Cenderung bohong. Karena kalau kita selalu berbicara tentang ketakutan, pasti tidak akan jujur. Makanya kita berbicara berani, pasti jujur. Berani jujur, hebat. Nah, orang-orang berbicara tentang keberanian, orang-orang berbicara tentang kejujuran, selalu berbicara tentang modal pada diri kita. Kita refleksi dulu, introspeksi seberapa salahkah kita setelah melakukan hal-hal seperti ini, seberapa beranikah kita mengakui bahwa ini ternyata hal yang salah, dan lalu menyampaikan permintaan maaf, itu dulu berbicara tentang keberanian. Dan caranya pun, ini sudah menjadi panduan, dan ini sudah ada dasarnya juga, kalau kita berbicara tentang keberanian, ternyata itu dimulai dari praktek-praktek biasa, minimal ada rasa pada diri kita yakin bahwa ini pilihan yang tepat. Berbuat dengan sikap berani dan tidak merasa takut itu menjadi modal awal, sehingga dari semua yang tadi saya jelaskan, itu menjadi motivasi yang tinggi untuk meniadakan ketakutan, lalu mengubah kondisi keadaan saat ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, yang tahu persis caranya adalah kita, karena kebiasaan di keluarga itu sebenarnya sudah ada, sudah hidup. Namun sering kita menganggap sepele, sehingga anak, khususnya anak ini yang pasti akan menjadi korban, tidak merasakan optimisme hidup, kebahagiaan hidup, sehingga cenderung rasa takut di dalam keluarga. Mohon maaf, tadi saya sempat mengawali tentang pentingnya bahwa ada punishment dan reward. Nah, anak-anak ini ketika berbicara tentang keberanian pasti dibenturkan dengan rasa takut. Awas ya, ancaman kayak gitu. Kamu gini. Nah, itu tuh kan rasa punishment yang sifatnya hukuman ketakutan, beban pada diri. Nah, padahal yang perlu dibangun adalah apresiasi. Ketika dia sudah tumbuh rasa khawatir, rasa cemas, motivasi dia untuk bisa bangkit, bahwa berani. Segala sesuatu itu kebenaran harus ditegakkan. Nah, sikap berani inilah yang menjadi dasar kita. Berani itu perlu latihan. Kalau kita berbicara perlu pelatihan, apakah iya latihan itu hanya sebatas kebiasaan saja? Apakah iya adanya kasus-kasus kan aja ini sebagai situasi ketika kita menghadapi masalah integritas ini ya, masalah korupsi ini. Saya ambil contoh, studi kasus ini bisa dibaca. Sebut saja namanya Aris ya, seorang pegawai di suatu kantor pemerintah. Ini khususnya buat orang tua atau teman-teman muda yang sudah jadi pegawai atau pekerja. Sebagai pegawai yang disiplin, dia datang pagi. Sesuai ketentuan jam kantor, tiba-tiba datang seorang tamu yang menitipkan bunga dan bingkisan kecil kepada Pak Bambang. Pak Bambang ini sebut saja sebagai pimpinannya. Katanya untuk putrinya yang berulang tahun hari ini. Tidak ada nama pengirim di bingkisan itu. Selanjutnya bingkisan itu diserahkan ke Pak Bambang dan diterima dengan ucapan terima kasih. Tidak berapa lama kemudian, karena suatu keperluan dia lewat di samping ruang Pak Bambang. Dia mendengar pembicaraan Pak Bambang tentang bingkisan tadi. Ternyata itu berisi cek sebesar 10 miliar dari rekanan yang sedang bermasalah dan sedang dia tangani. Aris tahu bahwa itu perbuatan tidak benar. Tetapi dia takut. Nah, ini garis bawahi ya. Tetapi dia takut, mohon maaf belum ganti teman-teman ini jadi keluarga. Karena ini bahan yang selalu saya ajak kalau di pelatihan integritas, pelatihan anti korupsi. Kita coba berdiskusi dengan keluarga kita atau dengan kita di dalam forum kelas ini. Jika kita menjadi Aris, apa yang kita lakukan? Konkret ya, bukan hanya bilang berani dong melaporkan, tapi apa yang kita lakukan? Dengan alasan apakah kita memilih melakukan tindakan tersebut? Kalau kita sudah yakin bahwa itu pilihan yang tepat, melakukan itu, terus dasarnya apa? Alasannya apa sehingga kita gitu? Nah, jawabannya sebenarnya ada di bawah, tapi saya tidak mau menjelaskan. Silahkan direnungkan, dan ini pasti terjadi di rumah setiap orang. Khususnya Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, anak-anak kita, ini biasa menjadi korban. Ada Bapak, nak, ada Ibu, nak,
itu ditanyain kalau Anda buka pintu rumah, sambut. Ada parcel. Ini sebentar lagi kalau setelah Lebaran, mohon maaf kalau umpama COVID sudah berakhir, ntar ada parcel. Kasus tersendiri. Nah, studi kasus kedua, ini saya hanya ingin meminta kepada Bapak, Ibu, kakak-kakak, semua teman-teman, silakan baca di buku Orange Juice. Di buku Orange Juice, Integrity from Our Nation, jadi berbicara tentang kisah-kisah integritas dari tokoh-tokoh bangsa. Orange Juice ini ada kisah Sultan, Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan banyak karena ini studi kasus kedua, bisa dipakai untuk ayah ibu bersama anak-anak untuk dijadikan sebagai sosok teladan di rumah. Bisa diunduh nanti, kami akan share linknya. Silakan dibaca. Tugasnya apa? Studi kasus ini, kita akan mengajak bagaimanakah tanggapan keluarga masing-masing tentang kejadian di atas. Jadi judulnya tentang surat tilang untuk Sultan ya. Ada banyak kisah di buku Orange Juice tersebut. Ini di halaman 32 dan 3 sampai 33 nih kisah ini. Lalu pertanyaan kedua, studi kasus ini, sikap apakah yang ditujukan nanti di analisis kasusnya, boleh nanti kita sharing diskusi di grup, bisa kita lanjut. Namun ini sebagai bentuk bagaimana kita melatih keberanian besar. Oh ya. Nah, ini garis besar tentang yang saya bilang dari awal, berani jujur hebat. Berani itu modal dasar berintegritas. Saya tidak perlu jelaskan poin-poin 9-nya. Ini inti dari sikap berani yang akan tumbuh kalau kita berbicara tentang integritas. Modal awal adalah dasarnya di sikap-sikap ini. Mulai dari poin 1 mengakui pelanggaran atau kesalahan integritas yang pernah dilakukan, sampai pada menguraikan tindakan-tindakan dalam mempraktikkan atau mempertahankan kebenaran. Itu menjadi semangat penting, modal penting melawan korupsi. Maka dari itu nanti sebentar, mohon maaf, itu nanti akan saya bagi kalau sesi kita udah berakhir, karena setelah sesi tanya jawab nanti saya akan ajak rencana aksi Kak Tony, Master Tony. Ada rencana aksi akan saya bagi. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kalau misalnya saya ada juga penjelasan yang kurang jelas. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, mohon menjapri langsung di WhatsApp-nya Notulen. Jadi boleh Kak. Boleh Kak Tony juga yang bagi. Saya udah share PDF-nya. Ya. Jadi ada teman-teman yang mengambil mata kuliah anti korupsi di Universitas Paramadina yang hadir ini, yang lagi nonton di YouTube kita, Kak Salan ternyata. Luar biasa. Gitu. Murid-muridnya ini kayaknya nih Master A. Iya. Mudah-mudahan menjadi ladang ilmu ya bagi kita semua. Nah, ini pertanyaan yang masuk, jika kita melihat fakta di lapangan dari Kak Adiba, jika kita melihat fakta di lapangan dengan banyak pelaku korupsi yang saat ini mungkin ada juga yang belum ketangkap atau belum ketahuan, apakah ini berarti fondasi keluarganya tidak kuat gitu? Kita kembali lagi gini Kak ke tentang keluarga gitu. Saya langsung jawab atau ditampung dulu nih Kak? Boleh, terserah mau ditampung dulu atau dijawab Kak? Atau langsung aja ya? Boleh. Kalau misalnya saya titip Kak Tony sama Kak Is, nanti kalau ada pertanyaan yang serupa digabung aja ya Kak, biar nanti saya jelasin aja. Oke, tadi kalau kita berbicara tentang, mohon maaf, masalah korupsi, dan ini basisnya di keluarga, bisa diperjelas tadi Kak? Terus lantas, apa tadi? Lantas apakah fondasi keluarganya ini kurang kuat, seperti itu, kondisi penanaman karakternya di keluarga itu kurang kuat gitu. Ada tanggapan juga dari Kak Nurul Hasani. Terima kasih. Pertanyaan itu menjadi introspeksi ya, maksudnya kita refleksi pada diri kita sebagai bagian dari keluarga. Terkadang tadi saya sebut faktor penyebab korupsi itu sebenarnya kita berbicara modal awal pemberantasan korupsi itu lawannya adalah anti korupsi. Nah, berbicara anti korupsi adalah integritas, menumbuhkan integritas di keluarga itu sudah menjadi kesepakatan final. Menanamkan nilai-nilai karakter, menanamkan tentang pentingnya itu integritas, bersikap jujur, berani melawan ketidakadilan, itu penting. Hanya memang ketika berbicara tentang faktor keluarga maupun faktor eksternal, apabila tidak berimbang, ya kita berbicara keseimbangan lagi nih, antara nilai-nilai integritas yang hidup di keluarga maupun tuntutan
tekanan, ya. Kita sebut dengan teori, mohon maaf, kita sebut teori GON ya, greedy, opportunity, needs, and apa E-nya. Nah, kalau kita berbicara itu, berarti ada yang namanya keserakahan. Kita berbicara tentang keluarga yang membutuhkan kesempatan. Ada yang namanya keluarga melakukan korupsi karena adanya need, kebutuhan. Nah, apakah iya berbicara tentang masalah korupsi ini, gagalnya keluarga itu diukur dari ketika person dari bagian anggota keluarga itu melakukan korupsi? Kalau menurut saya tidak. Satu hal yang berbicara tentang sikap keberanian, ketika ada orang, bagian dari keluarga kita melakukan korupsi, lantas kita sebagai bagian dari keluarga merasa ini dirugikan atau kita korban, yang perlu kita harus ketahui, jikalau ada keluarga kita yang melakukan korupsi, ya semua diselesaikan dengan proses hukum. Namun cara berpikir kritis kita bukan lantas kita mohon maaf berbicara tentang malu. Umpama saya sebagai anak dari sebut saja orang yang melakukan korupsi. Lalu saya punya ibu juga malu karena bapak saya umpama korupsi, umpama kayak gitu kan. Apakah iya berbicara tentang masalah korupsi itu adalah aib dan lantas kita untuk memutus rantai korupsi ini? Nah, berarti jangan dulu berpikir bahwa masalah korupsi ini kita berintegritas ketika ada korban atau ada pelaku. Tidak bisa seperti itu. Justru makanya temanya ini berbicara upaya pencegahan korupsi berbasis keluarga. Upaya pencegahan korupsi berbasis keluarga itu harus terbiasa mengingatkan, mencegah, dan membangun sikap itu dengan didasari keberanian agar tidak melakukan korupsi. Karena kalau kita berbicara terjadi korupsi, berarti benteng integritas di keluarga kita lebih rendah dibandingkan pengaruh eksternal. Karena pengaruh eksternal itu sangat besar. Karena ada banyaknya faktor-faktor tadi yang kita sudah sebutkan. Biasanya persoalan identitas sosial, masalah strata sosial, biasanya kurangnya rasa syukur sehingga tidak ada kepuasan, jadi kita melakukan korupsi lagi. Biasanya juga tergantung dari seperti yang Kak Nurul Hasani bilang, masalah kebutuhan yang terlalu berlebihan. Tadi kan sempat saya jelaskan di poin awal ya, kalau saya boleh mengingatkan lagi di sharing saya di awal tentang integritas. Tadi ada yang sempat menanyakan kan. Nah, slide ini. Coba lihat yang di poin kelima, tidak tergoda melakukan penyelewengan dengan wewenang yang dimiliki. Ada 3 hal yang menjadi poin-poin penting. Perilaku konsumerisme dan hedonisme itu pengaruh faktor. Lalu berbicara tata nilai dan ukuran moral masyarakat yang salah. Menganggap biasa aja itu masalah korupsi. Dan yang terakhir, manusia terpukau, tergoda, dan terperdaya oleh uang dan kekuasaan. Nah, ini lawan. Ini yang kita perlu lawan, dan keluarga itu harus selalu komitmen mengingatkan. Terutamanya kita sebagai orang yang sudah bekerja, umpama, nah itu harus ada modal dasar yang diberikan nasihat. Warisan terbaik dari keluarga kita, seperti itu mungkin. Itu mungkin Kak Tony untuk penjelasan awal. Baik, itu ya, jadi keluarga memang sangat faktor eksternal yang sangat dominan ya Kak? Faktor internal yang sangat dominan. Faktor internal, sorry. Jadi faktor internal. Iya. Baik. Ini bercara ada sharing juga dari Kak Adiba. Saya punya pengalaman terkait keberanian. Saya pernah mengkritisi atau meluruskan perintah atau permintaan atasan, dan pada akhirnya banyak kegiatan saya yang tidak dilibatkan selama setahun. Mungkin istilahnya di blacklist ya. Yeah. Jadi orang berani itu harus punya siap mental dan siap menerima semua konsekuensi ya dari keberanian yang dari Pak Mahmun. Ada juga keluarga yang merasa happy karena berhasil mengenai keuntungan pribadi atau dari aksi korupsi. Sebenarnya kalau keberanian ini menimbulkan efek bukan efek negatif tapi membutuhkan konsekuensi Kak, seperti misalkan kami yang dari staf biasa mengingatkan atasan, kemudian berakibat kita misalkan dipindah tugaskan
diberhentikan atau dinonjobkan, atau misalkan kita tidak diberikan tugas apa-apa sehingga kita malah kena sanksi seperti itu. Sebenarnya sikap kita tuh seperti apa, Kak? Apakah memang kita harus menyampaikan, ataukah kita, dan bagaimana cara menyampaikan yang benar? Misalkan kalau kita sama atasan kita kan juga harus punya perlindungan, Kak, sebagai pelapor itu kan juga harus punya perlindungan. Artinya tidak semena-mena kita melaporkan atau mempublikasikan kegiatan yang salah, meskipun itu sebenarnya kegiatan yang tindakan yang berani, tapi kan itu beresiko juga. Bahkan kalau staf biasa akan beresiko juga kepada keluarganya gitu, ekonominya langsung berubah gitu. Bagaimana menurut Kak Sahlan nih? Oke, suatu institusi pemerintahan itu berani bersuara, berani menentang, itu pasti resikonya ada pada jenjang karir seseorang. Saya cuma mau bilang kayak gini, berbicara soal integritas itu ukurannya bukan kita melihat dari perspektif dunia saja, karena yang kita lihat adalah soal hari akhir, hari pembalasan, bahwa Tuhan bersama orang-orang yang selalu menjaga kebaikan dan kebenaran itu sendiri, apalagi bersikap adil. Makanya menegur pimpinan yang tidak berintegritas atau rekan kerja yang tidak berintegritas, ya, melakukan korupsi, baik itu skalanya kecil sama sekali atau bahkan lebih besar, itu wajib kalau menurut saya. Rasa takut atau rasa khawatir dengan karir yang akan dimutasikan atau dinonjolkan itu pasti ada. Tapi ingat lagi kawan-kawan, kalau saya pribadi, saya sudah pernah melakukan itu, dan saya juga pernah bekerja di swasta, dan saya lantas berhenti, resign, karena saya tahu sistem yang ingin dibangun adalah menggalang masyarakat atau komunitas kita di suatu institusi bekerja itu agar bisa berintegritas. Nah, ketika sistem itu tidak bisa kita ubah, karena yang kita hadapi ini sistem, perbaikan sistem sebenarnya. Bukan serta-merta lantas kita, ketika ada yang salah, lantas mempermalukan orang, bukan cara itu menurut saya ya. Kalau saya pribadi, ada orang yang bisa dikritik secara personal dan diajak ngobrol, ada juga orang yang baru sadar ketika disampaikan ke publik. Seperti itu. Namun kalau menurut saya, tindakan menyampaikan ke publik itu jalan terakhir. Karena ada 3 cara yang bisa kita lakukan ketika melihat orang tidak berintegritas. Pertama, menegurnya, lalu mengingatkan. Bila dia melakukan lagi terus mengulang. Kedua, kita berbicara tentang cara hukum, tapi ini harus dikuatkan dengan data. Kita berbicara baru uji publik. Ketika terjadi keresahan. Kayak kita ini masyarakat kan mengalami korban langsung. Nah, kita tidak bisa serta-merta untuk langsung menyalahkan pemerintah, karena yang kita tahu adalah yang melakukan itu tidak seluruh pemerintah, bisa saja oknum. Bisa saja oknum ya. Dan kalau kita mengkritisi pemerintah, bukan berarti kita menganggap pemerintah dalam hal ini selalu disebut umpama gubernur, bupati, wali kota, atau yang level negara, presiden, itu tidak becus. Bukan begitu, tapi yang kita harapkan adalah ketika kita sebagai bagian yang memiliki pengaruh langsung, dampak langsung dalam bekerja untuk mengkritisi sesuatu, butuh yang namanya perlindungan. Nah, makanya itu yang kita perlu galang, kalau secara masifnya sekarang, adanya penyuluh anti korupsi di instansi. Ketika berbicara tentang penyuluh anti korupsi, upaya pencegahan dan edukasi anti korupsi ini disampaikan secara masif. Dan ini menularkan energi positif, energi anti korupsi. Nah, ketika ini sudah semakin kuat dan lantas ada mekanisme atau budaya yang negatif melawan, itu pasti tidak akan mampu. Yang ada, masuklah penindakan tipikor. Nah, ini upaya pencegahan yang kita lakukan harus bisa seperti itu. Apakah kita terlindungi oleh KPK? Yang melindungi kita sebenarnya diri kita sendiri. Kalau institusi yang melindungi kita adalah lembaga perlindungan saksi dan korban. Nah, itu ada kalau instansi berbicara tentang prosedur hukum. Jadi kita pasti akan dilindungi juga. Salah satunya sekarang menjadi komisioner kan mantan wakil ketua di LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Seperti itu mungkin Kak, kalau berbicara tentang prosedur. Ini sebenarnya juga pengalaman saya sih Kak. Jadi pernah juga menegur, dan saya juga sempat sama dengan Kak Adiba juga beberapa kegiatan malah saya tidak diikutkan. Tapi alhamdulillah ternyata keberanian itu tidak hanya dilihat dari maksudnya kalau kita atasan langsung
kita memang sudah mungkin dinilai buruk dari atasan, ternyata banyak mata yang melihat kita benar gitu. Iya. Jadi kebenaran akan selalu berdampak positif gitu. Betul. Gitu Kak. Yakin, harus diyakini itu. Yakin. Ini ada tanggapan lagi dari Bu Rusi dari kolom chat. Apakah sudah tepat ya teks dari jujur gitu? Oke. Gimana Kak Salan? Pertanyaan ini sebenarnya gini, ini persoalan slogan ya. Slogan itu kan pasti ada filosofinya, ada alasan menggunakan berani jujur hebat, berani jujur itu hebat. Pernah nggak sih kita menanyakan pada diri kita refleksi dulu nih, flashback ya, kita mengingat masa lalu saat kita kecil, senang nggak kalau kita diberikan apresiasi bahwa kita diberikan sebutan hebat gitu, jago gitu. Itu kan penggunaan istilah hebat ini bahwa memotivasi kita menjadi sosok yang tangguh begitu, sosok yang tegas gitu, bahwa kita tidak ada istilahnya mau melakukan tebang pilih gitu, dalam artian kita mau menyampingkan soal jati diri kita. Makanya disebutlah tagline berani jujur hebat ini muncul. Kalau teman-teman mengingat peristiwa cicak buaya, kita berbicara tentang peristiwa cicak buaya ya. Sadar enggak pemberantasan korupsi itu adalah penegakan hukum. Dan penegakan hukum itu diukur dari bagaimana setiap penanganan kasus, khususnya penanganan kasus korupsi itu, dari adanya keberanian institusi dan oknum-oknumnya di dalam itu mau menyampaikan secara jujur bahwa itu kesalahan yang sedang terjadi. Makanya ukuran hebat itu bukan karena, sekarang kan mungkin karena gini ya, orang berpikir sebutan hebat ini apakah baru sekarang digaung-gaungkan, karena memang nama kabinet Indonesia juga pernah jadi Indonesia Hebat, lalu Indonesia Maju. Kalau menurut saya gini, penamaan berani jujur itu adalah aspek dasar dalam membangun integritas, berani jujur. Nah, sebagai bentuk aspek dasar itu patut diapresiasi, maka diberikanlah kalimat hebat. Gitu. Mungkin bisa saja kita membuat istilah-istilah lain di daerah, menggunakan istilah kearifan lokal, tapi secara menasional, jargon berani jujur hebat, tulisannya putih dan miring ke atas, kanan, dan lingkaran merah, itu semangat yang ingin mau disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahwa energi yang kita ingin bangun, jikalau kita ingin hebat, harus naik ke atas, gitu. Bangkit. Gitu. Makanya serong ya tulisannya. Berani jujur itu, kenapa tulisannya dia kayak motif tegas gitu, dan bahkan biasa ditambahkan tanda seru, karena ini suatu jargon ajakan, bahwa kalau kita ingin berintegritas, berani jujur dong, kayak gitu. Karena begitu resahnya ketika berbicara masa Orde Baru ke pasca reformasi gitu. Era reformasi saat itu kan sedang bangkit-bangkitnya, sedang melihat betapa hebatnya bangsa ini. Kita optimis dulu nih, berbicara bahwa Indonesia punya apa sih sebenarnya? Menjadi bangsa yang hebat tidak hanya dari kekayaan sumber daya alamnya, tapi sumber daya manusianya, dibutuhkanlah SDM yang berani, jujur. Baru kita bangga sebagai Indonesia yang hebat. Tagline itu dibuat dan sampaikan karena memberantas korupsi itu tanpa keberanian dan kejujuran akan sia-sia. Yang ada adalah kita akan timbul rasa takut jika itu berani lawan korupsi, itu spesifik lagi dalam bentuk sikap melawannya. Nah, ada lagi banyak sebagai KPK bikin tagline-tagline. Hanya berani jujur hebat ini menasional dan selalu digunakan karena kita saat itu menangani itu persoalan masalah kasus cicak buaya, dan kita kan berbicara masalah institusi ini lagi-lagi ya. Dari dulu, mohon maaf bila di sini ada yang background-nya kepolisian, saya tidak mengatakan polisi itu bobrok. Saya di sini berbicara tentang masalah institusi kita sejak dulu sampai saat ini. Jikalau lembaga penegak hukum itu diintervensi secara politik, dia tidak independen, pasti yang ada adalah menegakkan hukum secara tebang pilih, tidak adil. Pasti yang ada adalah mengamankan penguasa yang saat ini sedang berkuasa. Itu selalu. Makanya berbicara tentang kepolisian, silakan lembaga pemerintah itu berada di bawah pemerintahan sebagai eksekutif, tapi secara sikap jadilah polisi-polisi yang berintegritas. Saya mau ambil contoh lagi, ambil satu kasus di Orange Juice,
Kalau ada yang tahu Hugeng, polisi, itu sosok polisi yang berintegritas. Ya. Jadi berbicara tentang kepolisian, institusi yang kita berbicara cicak buaya dari dulu ini masalah kasus yang berbicara oknum-oknum petinggi-petingginya, ada orang-orang yang, mohon maaf lagi-lagi, tidak berintegritas karena itu tadi, tidak beraninya dan tidak jujurnya, selalu berlindung di balik kekuasaan. Kita sebut lagi di aspek penegak hukum yang lain, di kejaksaan, ada sosok almarhum Baharudin Lopa. Tadi almarhum Hugeng juga ya, tadi sekarang almarhum Baharudin Lopa. Nah, sosok beliau juga di kejaksaan bagaimana begitu berintegritasnya, dan itu bisa diambil kisahnya di buku Orange Juice. Dan yang saat ini kita berbicara penegak hukum, ada background Hakim Agung yang sekarang sedang menjadi Dewan Pengawas, Pak Artijo. Sosok itu menjadi sosok yang menjadi motivasi kita, sosok itu berintegritas. Apakah saat ini bisa berintegritas? Kita nggak tahu, karena kerjanya kolektif. Dewan Pengawas ini seperempat. Apakah iya pencegahan dan penindakan harus berimbang? Kembali lagi tadi, tagline berani jujur hebat ini, semuanya tidak bisa berbicara prioritas. Harus saling beriringan. Kita serahkan sama aparat hukum penindakannya, kita harus optimis kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga yudikatif itu semua bersih dari masalah korupsi, dan kita juga sebagai masyarakat terus mencegah, khususnya benteng keluarga. Agar berani jujur hebat ini tidak sekedar tagline yang diragukan oleh masyarakat. Ya. Kita belum lagi membahas tentang masalah pejuang-pejuang aktivis HAM, pejuang-pejuang anti korupsi yang terus dikriminalisasi, diteror. Itulah bentuk ujian keberanian seseorang tentang integritas. Betapa susahnya kalau kita bekerja sendiri. Makanya berbicara integritas harus barengan, harus rame-rame. Seluruh keluarga, elemen masyarakat saling satu padu, menjaga integritas. Dan saya yakin orang-orang yang mengikuti kelas ini adalah orang-orang yang selalu berani melawan korupsi, berani jujur hebat. Maka dari itu, optimisme itulah yang harus dibangun di keluarga kita, agar kita tidak merasa kesepian, tidak merasa sendiri. Ketika kita datang ke kantor, ke tempat kerja kita, ke aktivitas publik kita tidak merasa berintegritas sendiri, tidak merasa berani sendiri, karena yang lain turut mendukung gerakan anti korupsi ini. Mungkin itu dulu Kak, untuk berani jujur hebat. Tadi jadi pada saat itu berkuasa. Nah, ngomong-ngomong kekuasaan berarti kan ini konteksnya pemerintah. Nah, ada pertanyaan dari Pak Eri, dosen anti korupsi di Paramadina. Boleh Pak Eri. Memberantas korupsi, apakah diperkuat atau tanda tanya? Silakan Kak Sahlan. Ini pertanyaan subjektif atau objektif nih? Kalau pertanyaannya subjektif, saya harus optimis pemerintah bisa menangani perkara korupsi, tindakan korupsi ini, ya, pemberantasan korupsi. Tapi kalau kita berbicara objektif, berdasarkan data-data, itu kita tunggu tahun 2020 ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Kakak-Kakak sekalian, kita lihat Transparansi Internasional nanti mengukur. Karena tidak hanya pemerintah mengurus pemberantasan korupsi ini, ada faktor ya, berbicara tentang pemberantasan korupsi ada 4 elemen. Kakak-kakak perlu ingat. Elemen pertama pasti pemerintah, penguasa. Pemerintahan ini menjadi indikator pemberantasan korupsi di suatu negara. Kedua, adanya pengaruh pengusaha yang berpartisipasi dalam menjalankan masalah korupsi. Dan masalahnya di Indonesia kita ini belum meratifikasi, menerapkan, mengurus masalah korupsi di sektor swasta. Belum. Walaupun sekarang KPK sudah membuat program terkait profit, profesional berintegritas. Itu sektornya yang disasar adalah perusahaan. Tapi yang diintervensi itu adalah perusahaan BUMN, BUMD. Swasta belum bisa diefektifkan kecuali mereka yang punya komitmen dan meminta untuk KPK diberikan. Suara saya nggak ada ya? Dengar, ada yang dengar Pak. Ya, ada tadi yang menyampaikan suara narasumber nggak kedengaran. Nah, so ini masih dengar kok. Oke. Yang ketiga, kita berbicara tentang sosok pendidik. Berbicara tentang pemberantasan korupsi atau membangun integritas dibutuhkan peran guru dan dosen. Elemen pendidik termasuk juga kita sebut ulama ya, ustaz yang memberikan pemahaman pencerahan atau pemuka agama itu masuk. Dan yang terakhir, partisipasi masyarakat. Ketika partisipasi masyarakat ininya KPK ini atau institusi negara kita ini tidak becus kayak kita, akhirnya ada yang namanya keresahan. Saya jujur, kalau berbicara background saya sebagai orang hukum, ada penurunan. Ada penurunan. Kenapa? Substansi hukumnya, ya institusi KPK itu diperlemah. Oke,
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 sudah disahkan. Dan itu cenderung dipaksakan. Dan sampai ada yang namanya gerakan masyarakat sipil untuk menentang hal itu. Siapa lagi yang kita bisa jadikan tempat untuk memohon kebijaksanaannya gitu ya. Kalau kita berlandaskan Pancasila berarti kita butuhkan manusia yang adil dan beradab. Kita butuhkan kerakyatan pemberantasan korupsi di suatu bangsa dan negara. KPK saat ini menjadi lembaga pemerintah. Oke. Adanya Dewan Pengawas, apakah ini adalah suatu angin segar? Apakah suatu harapan? Apakah integritas itu tetap sinergitas? Ya. Kalau ada yang mengikuti itu, coba ditelaah lagi. Kurang religius apa Pancasila, bangsa kita, dan pemberantasan korupsi kita selama ini yang bekerja di atas kebenaran. Berbicara tentang semangat anti korupsi itu modalnya religiusitas, namun diganti menjadi sinergitas atas pertimbangan dan atas alasan apa kita kurang tahu, tapi desas-desus yang diinfokan bahwa di institusi pemerintah itu sudah masuk paham radikalisme, khususnya di KPK, soal tentang masalah aliran anti Pancasila. Lambo iya berbicara tentang masalah korupsi dikaitkan tentang radikalisme. Saya kalau berbicara tentang masalah pemberantasan korupsi harus radikal, harus mengakar. Radikal itu tidak sama dengan ekstremis ya. Radikal itu harus mengakar. Karena kenapa? Kalau kita berbicara memberantas korupsi, cabut sampai akar-akarnya. Penguasa yang merasa saat ini memiliki tanggung jawab besar selama 5 tahun ke depan, itu harus punya tanggung jawab besar terkait agenda-agenda penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Kita harus lihat kayak gimana. Mungkin KPK tidak bisa bekerja sendiri lagi. Adanya penyuluh anti korupsi kayak kami ini tidak bisa berbicara tentang nilai-nilai saja, tidak bisa mensosialisasikan saja, kalau tidak timbul kesadaran dan kuatnya perbaikan sistem. Nanti di akhir sesi saya akan bagi ya terkait rencana aksi. Nanti ini bisa menjadi bahan bersama. Rencana aksi kita mengenal bahwa pemberantasan korupsi itu ada 3 aspek sebenarnya. Secara garis besar, penindakan hukum, itu represif, lalu pencegahan melalui perbaikan sistem, lalu itu yang disebut preventif, lalu ada yang disebut dengan pendidikan dan kampanye anti korupsi. Nilai integritas itu disebut dengan preemptif, ya. Jadi ada represif, preventif, preemptif. Nah, apa yang sekarang saya mau bicarakan adalah kita melihat kinerja pemerintah harus berlandaskan nilai-nilai lebih cenderung ke ekonomi ya, lebih cenderung ke ekonomi. Dan bahkan ekonominya lebih mencenderungkan memperkaya investor. Kasarnya kita bahasakan seperti itu. Berbicara tentang investasi itu pasti dilakukan secara ekonomi, namun ada hal yang biasa kita lihat, ya, yang kita harus lihat, ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi kerakyatan ini harus dibangun juga optimismenya. Karena biar bagaimanapun, berbicara ekonomi itu harus berlandaskan tentang sosial. Berbicara ekonomi sosial itu harus dibangun dengan kesadaran budaya. Budaya inilah yang harus dibangun adalah budaya berintegritas. Karena apabila kita tidak membangun integritas dari sejak dini, sejak saat ini juga, maka saya yakin siapapun penguasa kita kalau memang dominasi politik itu tidak berintegritas, ya. Politik cerdas berintegritas ini adalah salah satu tagline juga ya, materi yang disampaikan oleh Oke. Jadi itu yang saya perlu sampaikan tadi. Jadi berbicara penguasa, saya tidak mau berbicara subjektivitas saya, tapi harus saya objektif. Namun kalau berbicara subjektif, karena saya ini sesi berani dan saya pribadi harus percaya bahwa pemerintahan kita ini pasti akan bisa komitmen dan agenda-agenda untuk dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan bahwa mereka anti korupsi. Mereka punya semangat memberantas korupsi. Terlepas dari saat ini begitu banyak polemik ya, masalah tentang penindakan dan kasus-kasus tidak tuntas, butuhnya lagi izin, dan itulah prosedur tadi. Makanya tadi saya menambahkan secara objektif saya, itu melemahnya pemberantasan korupsi karena adanya perubahan undang-undang dan juga penguasa yang begitu berbicara tentang ya kepentingan lagi-lagi sih. Hanya memang kita berbicara aksi ya, betul. Action itu
dapat kita ukur dari 3 nilai terakhir aksi tadi. Aspek aksi itu adalah kerja keras, tanggung jawab, sederhana. Kita sebagai masyarakat memang tidak bisa diam diri saja. Makanya dengan adanya kelas ini kita harus selalu memantau, kita harus terus mengawasi, kita harus terus menyampaikan kritik membangun kita, dan kita harus terus tahu bahwa pemerintah kita ini transparan. Apakah sudah menerapkan good governance secara total, secara baik? Pemerintahan yang baik itu seperti apa? Kalau itu sudah, maka kita harus terus pantau. Kalau saya mau berbagi sedikit sebagai upaya pencegahan juga, kakak-kakak sekalian bisa menginstal PK secara transparan. Dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke desa. Anggarannya ada 4 hal, anggaran pelayanan publik, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, anggaran dana desa. Nah, 4 hal ini akan digunakan dan dipantau terus oleh masyarakat melalui aplikasi Jaga di Play Store maupun App Store, maupun juga di website jaga.id. Itu silakan kita pantau terus, daerah tersebut ternyata ada indikasi koruptif. Seperti itu. Dan semoga tim internal, ini kan dikembangkan oleh KPK ya, tim internal pencegahan di bagian Jaga ini bisa terus mengupdate dan mengintervensi selalu pemerintah untuk melakukan perubahan dan pelaporan data mereka terkait penggunaan anggaran tersebut. Karena kita tidak bisa lagi melakukan intervensi sejauh apapun, karena di tengah kondisi COVID ini kita hanya bisa memantau dan melaporkan. Bijaklah menggunakan media sosial, begitu banyaknya berita berseliweran, tapi kita harus mampu juga memfilter dengan data-data yang valid, data-data yang kuat. Mungkin itu dulu saya berikan sebagai dorongan motivasi agar kita sama-sama berani melawan korupsi di tengah kondisi COVID seperti ini. Memang harus optimis ya kita untuk pemerintah sudah berani mengambil tindakan untuk memberantas korupsi. Mudah-mudahan. Tapi Kak Tony, mohon maaf, optimis bukan berarti mematikan berpikir kritis kita ya. Kritis itu harus terus. Nanti ada 9 nilai-nilai integritas. Mungkin kita bisa mengkritisi dari masing-masing. Apakah pemerintah sudah cukup berani nih untuk memberantas korupsi, melakukan tindakan yang memberantas korupsi dengan sangat ketat gitu. Oke, karena waktunya sudah terbatas, ini sudah jam menunjukkan 12:27 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi teman-teman yang tadi sempat rehat sholat, kemudian memotong waktu sholat, kami juga minta maaf karena mungkin ada beberapa di tempat teman-teman yang memotong waktu sholat, karena kami juga ini peserta ternyata ada di 3 zona ya. Jadi kita di Indonesia juga menyesuaikan zona yang pas untuk memulai kegiatan gimana. Nanti kita evaluasi lagi waktu yang tepat kapan itu. Berkaitan dengan berani ini ternyata Kak Sahlan banyak sekali tanggapan dan sharing dari teman-teman kakak sekalian yang di sini yang memiliki permasalahan yang cukup sama ya. Jadi dari Kak Aliatin juga mengalami masalah ketika mengungkapkan permasalahan di pengaduan secara online di aplikasi di salah satu instansi, ternyata atasan langsung ya. Jadi memang ada konsekuensi yang harus diambil, tapi memang yakin aja ketika kita sudah berbuat baik, berbuat benar, meskipun kita cacat, ketika kita dipandang buruk lah dengan atasan sendiri. Karena saya mengalami sendiri dipandang buruk, dipandang tidak baik dengan atasan, ternyata saya mendapatkan promosi ke sini ke Jakarta gitu. Seperti itu. Jadi ada juga pengalamannya Bu Ance, dia pendidik PAUD. Pengalamannya akhirnya Bu Ance mundur. Jadi mundur dari jabatannya daripada harus mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa respon dari teman-teman. Terus dari Pak Andi Ruhban juga kadang juga sudah diterapkan nih. Jadi di keluarga sudah diterapkan interaksi nilai-nilai integritas ini. Tapi ketika menghadapi dunia luar, benturan psikologis itu ada. Jadi saat menghadapi instansi. Jadi memang pencegahan korupsi ini memang dari dalam faktor internal dan dari luar. Jadi memang harus bebarengan dan harus semua pihak
saling terkait, saling mendukung karena semangat anti korupsi harus dibangun oleh semua orang, bukan hanya penegak hukum, bukan hanya KPK, kepolisian, kejaksaan, presiden, bahkan kita yang sebagai masyarakat umum harus mulai berbenah. Jadi kalau kita memang hanya sebagai penikmat pelayan publik, ya kita harus mulai merubah sikap kita, mental kita sebagai masyarakat yang anti korupsi. Demikian Kak Sahlan, mungkin 1 menit terakhir untuk close statement-nya sebelum saya tutup. Ibu-ibu, kakak-kakak, teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia ini, ada banyak ternyata konten-konten yang bisa kita manfaatkan. Dan ini semuanya terbuka secara publik, tidak dipungut biaya. Ini semuanya bisa diambil melalui aplikasi yang sudah disediakan. Salah satunya adalah game aplikasi di Play Store, App Store, dengan keyword Sahabat Pemberani. Ini bisa dimainkan bersama keluarga, dan ini sangat interaktif. Bisa menggunakan AR gitu, artificial intelligence, jadi kita bisa menghidupkan gambarnya yang sudah dilukis oleh anak kita, lalu ada permainan seperti Sahabat Pemberani, dan ini bentuknya permainan digital. Ini linknya sudah ada ya, saya siapkan di slide, nanti dibagi. Lalu ada board game juga, board gamenya itu berupa kuartet dan permainan papan, itu permainan kejujuran. Ini ada di website, bisa di print, dan Bapak Ibu bisa cetak sendiri dan buat sendiri untuk kreasi di rumah. Nah ini sebenarnya bahkan ada banyak jenis permainan yang bisa dipakai. Nah ini mengisi aktivitas di rumah itu banyak caranya dengan menyenangkan. Termasuk nih ada senam Sahabat Pemberani CKPK dan ikuti konten-konten edukasi di ACLC KPK. Oh ya, ACLC itu apa? Anti Corruption Learning Center atau Pusat Edukasi Anti Korupsi. Ini badan khusus ya, itu serial Sahabat Pemberani. Ada Krisna, Panji, Kirana, disingkat KPK juga. Mereka kayak bagi setiap keluarga dan teman-teman untuk bisa menumbuhkan integritas di keluarga kita. Dan ini sangat interaktif dan memberikan pembelajaran buat kita semua. Sebagai bentuk terakhir, mohon maaf Kak Tony, menyusun rencana aksi ini sebenarnya tadi saya ajak, hanya karena mungkin waktunya singkat. Mungkin kita boleh mulai dari sekarang memikirkan. Tadi pertanyaannya sudah banyak kok yang mengena. Sudah banyak yang mengena. Nah, kami di Obat Manjur itu sering mengajak seperti ini. Indonesia tanpa korupsi, kira-kira optimisnya apa sih? Kalau kakak-kakak semua memikirkan tentang Indonesia tanpa korupsi, tanpa korupsi, kira-kira optimisnya apa sih? Ada feedback mungkin. Oke. Jadi ini tentang rencana aksi yang saya pengen ajak. Kita mulai dari konten Indonesia tanpa korupsi. Kira-kira optimisme apa sih yang ingin dibangun? Kalau saya membaginya menjadi 4. Ini salah satu bentuk konten aja ya. Penegakan hukum menjadi negeri yang berani tidak korupsi. Ya, penegakan hukum menjaga negeri dan berani bertanggung jawab, memiliki etos kerja yang baik. Dan didukung lingkungan terjaga, sumber daya alam kita dikelola secara berkelanjutan. Sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia secara garis besar pemberantasan korupsi ini, kalau mau Indonesia tanpa korupsi, itu penindakan itu menumbuhkan agar kita takut korupsi. Makanya ada yang namanya represif. Lalu pencegahan tidak bisa korupsi, sulit korupsi, makanya adanya perbaikan sistem. Semuanya serba transparan dan dikelola secara terbuka. Dan yang terakhir, pendidikan agar masyarakat tidak mau korupsi. Karena timbul motivasi secara preemptif, masyarakat memiliki pemahaman terkait pendidikan dan kampanye anti korupsi. Tumbuhlah integritas di masyarakat. Nah ini rencana aksi yang saya pengen, coba dibuat kira-kira seperti apa sih penegakan hukum yang bisa menjaga negeri agar berani tidak korupsi gitu. Penegakan hukum seperti apa? Silakan dikaji atau dibuat seperti apa, lalu rakyatnya yang kayak gimana, pejabatnya juga kayak gimana, lalu lingkungan yang mendukung itu seperti apa, dan aspek mana yang menjadi prioritas. Karena semuanya ini harus bisa berbarengan. Mungkin itu sebagai optimisme berani di sesi saya, rencana aksinya, namun karena adanya keterbatasan, saya akan kembalikan ke Kak Tony dengan pantun. Ada pantunnya nih. Baik, silakan. Oke. Indonesia hidup dari masyarakat tani. Cakep. Oh, ada cakepnya, Kak? Boleh.
Oke, boleh. Indonesia hidup dari masyarakat tani. Petaninya hebat karena bisa beraksi. Oke. Mari kita berantas korupsi dengan berani, karena semangat kita adalah semangat anti korupsi. Sip, semangat. Semangat pagi. Baik, Kak Salam, Pagi, terima pagi, kasih atas pagi. materinya dan sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman jangan live dulu, kita akan dokumentasikan. Pagi. Oke, Kak. Oke. Coba foto bersama. Baik, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di sesi berani ini. Kita berjumpa lagi di sesi minggu kedua di hari minggu pekan depan. Kita akan berjumpa dengan Master Via. Jadi Master Via ini. Oke. Nggak bisa foto bersama ini. Foto bersama, boleh. Ayo, mungkin moderatornya. Wah, kayaknya moderatornya udah hilang duluan. Moderatornya kayaknya ada masalah koneksi. Oke. Ya, Tadi mohon maaf koneksi saya foto terputus. bersama untuk presensi sudah buat teman-teman yang mau. Ya, silakan kalau mau berfoto bersama. Sudah? Semuanya gini dong. Semuanya gini. Lihat lawan laporkan ya. Bisa nggak? Ini. Oke. Oke, silakan. Oke, 3, 2, 1. Tahan halaman selanjutnya. Tunggu ya, halaman selanjutnya dulu. Ntar ya. Halaman selanjutnya ditahan ya. 3, 2, 1. Oke. Selanjutnya lagi terakhir. Maaf. Oke, yang terakhir ya. Halaman terakhir. Oh, enggak ada yang aktif halaman terakhir ini yang offline. Yang tidak mengaktifkan Baik, video. terima nggak apa-apa. kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ini sesi 1 ya dari 9 sesi yang akan kita lakukan. Jadi teman-teman sampai berjumpa di minggu depan. Minggu depan kita ada Master Via agen obat manjur yang juga salah satu dari penyuluh anti korupsi yang sudah tersertifikasi LSP KPK. Nah, mudah-mudahan sharing dari Kak Sahlan. Kak Sahlan juga terima kasih atas materinya ya. Teman-teman juga terima kasih atas sudah ikut baik live maupun sudah bergabung di grup. Mudah-mudahan grup itu juga kita akan manfaatkan sebagai sarana untuk diskusi kita. Berkan selamat berpuasa, mudah-mudahan di tengah ibadah puasa kita di bulan Ramadan yang berbeda kali ini 1441 Hijriah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi amal-amal baik kita dan keberkahan kita, kesabaran kita menghadapi pandemi ini. Mudah-mudahan rakyat Indonesia semakin bertambah sejahtera dan semoga pandemi COVID-19 ini segera dicabut dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atas kuasanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan dengan narasumber dan moderator yang lain. Terima kasih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya, Pak Edi. Ya. Terima kasih Pak Salan. Terima kasih Luar biasa. Pak Andi. Luar biasa Pak Salan. Sip. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Eri. Salam Ya, buat terima para kasih. Madinah. Ya, Terima kasih narasumber Terima dan kasih, Master. ada 44 Terima kasih, Mas orang Rayu. yang ikut. Orang Madinah ada 44 orang yang ikut. Wah, luar Alhamdulillah. biasa. Luar biasa. Terima Tetap kasih. dijaga ya integritasnya ya. Ini Sip. baru modal awal, berani. Mantap. Kita terus optimis bangun Indonesia di tengah kondisi COVID ini, pandemi ini. Terima kasih semuanya. Ya. Luar biasa. Kita terus optimis bangun Indonesia di tengah
kondisi. Teh ya. Teh. Teh udah.